Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi presentasi ilmiah yang disusun oleh pertama Rika dan Nia, dua Zevanya Tambingon, yang ketiga ada Putri Ayu Tamara, yang keempat saya sendiri Melati Eka Putri, yang kelima ada Muhammad Taufik Hidayat. Selanjutnya untuk materi pertama akan dibacakan oleh Arika dan Nia. Silakan untuk Arika dan Nia. Terima kasih atas kesempatannya. Lanjut aja, yang pertama ada pengertian. Menurut Sri Sari Wijayanti, presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang publik atau kalangan terbatas dalam rangka menyampaikan temuan, pemikiran, atau memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik. Melakukan presentasi ilmiah merupakan kebutuhan mutlak bagi kaum intelektual untuk menyampaikan dan memperluaskan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua itu ada tujuan presentasi ilmiah. Yang pertama, memberikan informasi. Presentasi yang bertujuan memberikan informasi dilakukan ketika peserta belum mengenal topik yang akan dibahas. Yang kedua, yaitu mempengaruhi atau membujuk peserta presentasi bertujuan mempengaruhi orang lain, yaitu memiliki call to action, apa yang harus dilakukan oleh peserta setelah mendengarkan presentasi. Presentasi yang bermujuk mampu mengubah emosi peserta sehingga dapat mengubah sikap dan mengajak mereka untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Putri Ayu Tamara. Ya, terima kasih untuk Arika dan Nia. Saya akan membacakan tentang tata cara presentasi, yaitu yang pertama ada penyaji harus memberikan informasi kepada peserta secara memandai. Informasi yang memandai akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh materi secara tertulis, baik materi lengkap atau makalah maupun materi yang berbentuk slide PowerPoint. Yang kedua ada pengaji memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Penyaji membentangkan materi dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga, ada penyaji menaati etika yang berlaku. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kiat-kiat presentasi, yaitu yang pertama menarik minat dan perhatian peserta. Dalam usaha menarik minat dan perhatian peserta seseorang yang dapat menggunakan media yang menarik baik audio maupun visual. Yang kedua ada menjaga kefokusan dalam masalah, yang tetap berfokus masalah dalam menjaga dengan mempertahankan alur presentasi. Yang ketiga, ada tahap-tahap presentasi ilmiah, yaitu mempersiapkan materi, yaitu yang pertama ada menentukan butir-butir berkepentingan yang akan dibahas. Yang kedua ada aturlah butir-butir tersebut dengan sistematika yang sesuai dengan pola yang berkehendaki. Yang ketiga ada sajikan kerangka pikiran dalam diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalaran. Yang keempat ada tulislah sebuah materi dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf dan gambar yang memandai. Yang selanjutnya, pilihlah rancangan slide yang menarik atau ingat konteks warna dalam animasi yang penting.
Selanjutnya ada uji coba slide untuk memastikan keterbacaan. Yang terakhir ada letakkan materi dalam slide tersebut untuk menggunakan sebagai pegangan dalam penyajian. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jevanya Tambingon. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Putri Tamara. Berikutnya, saya akan membacakan yang kedua adalah melaksanakan presentasi. Pertama, datanglah lebih awal. Kenali latar belakang peserta, serta periksalah apakah alat bantu berfungsi dengan baik. Kedua, prediksilah pemahaman awal dan tanggapan peserta tentang materi yang akan disampaikan. Apakah peserta sudah mengetahui banyak atau menyanggah opini Anda. Yang ketiga, lebih baik tidak membagikan materi sebelum presentasi karena peserta akan terfokus untuk membacanya daripada mendengarkan presentasi. Materi dapat dibagikan setelah forum berakhir. Yang keempat, bersikaplah tenang dan alihkan perhatian peserta apabila peserta berbicara sendiri. Tidak peduli, acuh tak acuh, keluar masuk ruangan. Yang kelima, gunakan bahasa mudah dipahami. Yang keenam, jika penyaji lebih dari satu orang, setiap penyaji memperoleh kesempatan berbicara untuk satu atau beberapa bagian dari materi yang dipresentasikan. Berikutnya, yang ketiga ada aspek nonverbal. Pertama ada penampilan, yaitu pakaian yang dikenakan sesuai dengan suasana. Jika suasana formal, jadi untuk penampilannya seperti itu. Yang kedua ada sikap tubuh. Saat presentasi gerakan yang sewajarnya, tubuh Anda ke tengah, kiri, kanan, depan, atau belakang, agar tidak bosan dilihat oleh peserta. Yang ketiga ada bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh secara efektif. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Taufik Hidayat. Waktu dipersilakan. Oke, terima kasih untuk KJ-nya. Saya akan melanjutkan tentang sistematika slide. Yang pertama ada pendahuluan. Pada bagian ini, penyaji perlu membangkitkan minat peserta agar menerima materi yang akan disampaikan. Strategi yang dilakukan dalam membuka presentasi ilmiah adalah ada menceritakan pengalaman ringan yang menarik dan menyegarkan. Terus ada memberikan data statistik. Terus yang ketiga ada menyisipkan rumor. Terus yang keempat ada mengutip ucapan seorang ahli atau tokoh yang dikenal publik. Dan yang terakhir ada menampilkan gambar atau film dengan multimedia. Yang kedua ada isi. Sesudah membangkitkan minat, presentasi dapat dimulai dengan menjelaskan secara singkat poin-poin besar apa yang akan dibahas. Kemudian diikuti dengan penjelasan detail dari masing-masing poin tersebut. Di samping itu, presentasi akan sangat efektif apabila disampaikan dengan menampilkan gambar, grafik, atau diagram untuk menyampaikan pokok-pokok penting pembahasan. Terus yang ketiga ada penutup. Bagian ini mengulas kembali bagian-bagian penting yang perlu digarisbawahi. Tujuan utama bagian akhir ini adalah memfokuskan kembali perhatian peserta kembali kepada isi atau pesan yang hendak disampaikan. Strategi yang dapat dipilih untuk mengakhiri presentasi adalah mengungkapkan kembali pokok-pokok penting presentasi, memberikan ringkasan butir-butir penting, memberikan saran atau harapan untuk bertindak, mengungkap peluang dan tantangan. Okay, next. Terus yang terakhir ada teknik presentasi. Menurut Sri Hapsari Wijayanti, presentasi perlu perencanaan yang strategi. Selain ada perlu mengetahui siapa peserta, mempersiapkan media pendukung presentasi, mempersiapkan materi yang efektif. Perlu juga memiliki teknik presentasi yang tepat sesuai dengan materi dan tujuan presentasi. Teknik presentasi ada 3, yaitu menghafal, membaca, dan mencatat. Okay, next.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.